Lho kula ngene nate melarat. Kula nu ngrasakno tenan. Zaman kula niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang nang mriki sekitar 15 wis 10. Niku kan nak kula badhe wangsul kan nyileh mobil. Tak itu, nyileh mobil bensine 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nak niat ape ora nyileh mobil kae dhuwit 500.000 wae. Wong kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Duit 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Nggih, sedikit tirakat saja gelem mobil itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan ya mbak, aku ora nyindir sop-sop lho. Lah nek tersinggung urusmu. Harus dilatih. Ta'amul wahid yakin apa? Dijauhkan Nabi itu realistis. Ta'amul wahid yakin apa? Isna. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita apa? Sendiri. Lho kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misalnya lu mau teng daerah 3 kilo, 5 kilo, kalau sangu minimal 50.000. Lu mau umbal, kalau sering lu mau umbal. Saya ketahui kangge kula uang yang tidak berarti. Kalau kula sakire-kire kula ngebis 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Misalnya ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu nate guys. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lu gang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Andai kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Kepen sarungan Samarinda, Jamir Roleh. Kok nganti nyapaati 5.000 dhuwitku dhewe kurang. Lho kecuali sampeyan nek wis beli geder. Anak suban misale sama kiai dadi kiai tunggal. Ya artinya tapi orang arah kita orang potongan, maksudnya orang potongan. Mungkin juga butuh nekat kok, nekat rapati sufi maksudnya akhir-akhir. Tidak betapa teorinya Nabi dulu tuh amul wahid yakin apa? Wahakada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Jika fadulu to'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunna nalzamu Rasulullah bifaduli to'amihi. Aku ini so mondok ning Kanjeng Nabi, mergo manganku cukup sangka luyane dari Nabi. Sale Nabi dikei sak sampel wedhus, sampai Nabi makan sak kadare kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggah Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak kedu. Ini jenis ta'amul wahid yakfi. Dan harus kita latih. Loh, jadi dia apa mana joki rakulkas, malah ngomong medit. Mergo pakanan luwes di. Wah, gano matekno uang. Mau rakulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit, iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikekno wong. Saiki rakulkas barang mambu rati. Wah, iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit tambah medhit. Mergo dhisik medhit lan akhire karo ape mambu dikekno tonggo. Lah saiki ora ana mambu. Lan kula lu ambek kulkas yo teknologi wis rada mikir. Kula sering ditakoki bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nek wis sugahe kenemenen, nek urung wae. Kula sering karena kadang kesulitan nggih. Ibu kula nu gak ada kulkas. Angger ndak kok anak kula gitu ibu kula. Toko-toko kan jagal, maksud sak bis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Itu tak ilmu ni tenan jeneng kula niku. Ya sok ben nek niate candalem terutama candal. Duwe kulkas iku ora persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min dzalik. Paham? Tak kadani ngono, dalam tak kadani. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar to ben koyo aku. Nek koyo rugen ra duwe kan jelas rumuse jelas.
rumusnya jelas. Mergo mesti perhitungane cah wedok, nggih. Ben nek ana barang bambu utawa rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Didakok napa? Kulkas. Nek ana kulkasan gelem ra gelem to nggo liwat cah cilik. Oh ngilo jeruk. Nah, berhubung ana kulkas kan didelik. Ono tak ilmoni mulane kula tadi saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi ora asal ngomong lho, tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kalau kapan-kapan tuh kulkas, tapi syaratnya nih. Jadi mun kalau suka nih, iki duit jatah. Pokoknya setiap saat tuh kulkas tidak masalah. Yang penting nyata menunai. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuh. Gak usah pamit aku. Urusan dunia kok pamit ulama, rapi. Ulama juga bakat kulkas, wah macam uang. Nggak artinya kalau kas ulama perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kekikiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidad liduyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu di sahur, nggih monggo. Ya saiki yo ngrayani dhewe. Paham. Lha mboten ngaji fair. Mboten munafik lho. Engko agak potongan munafik lho. Tapi kok ora mergo bangkrut. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parah. Tadi kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham. Memberikan 300 unta wa khamsina farusan. Tapi ewa semono ana 300 unta ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan Bono kula niku krasa tenan, jognya ini krasa. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko deng ngaji. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Ntar adat ngaji kita itu kan parah tuh, teko deg ya ini mangan. Wae mulai sik mangan men. Wae apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Acara makan itu tetap mengganggu istimak kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu derengki mboten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimak. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian, anggap ini dungo langsung blutang. Kapan oleh amin-amin secara khusus. Anggap ini dungo, wah rame, gelontak. Anggap dari dungo acara mah. Coba zaman pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap wedi. Asal gini kalau keluar tetap mikir. Kalau anggap bar ngaji, segala mangan kita biasa. Kan pusing susu sing duma. Sugoi tenanan Gus Bak dari biasa. Susu panitia ya lemes. Akhirnya gue formalitas mau Gus nak ngersandar ya. Anak ini suweneng kan panitia nyiap wah. Iya remanane iki matane wong. Matane wong kan. Bukan saya tidak ngeritik tapi ini harus dirubah. Itu bukan main-main. Orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buah karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo sholati hajat, kulo itu nak dua ilmu saya pertanggungjaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu 2 rakaat. Satu hadis pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya mazhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjaban di depan Tuhan. Kulo sholati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, artinya ini biasa buang, buatan. Karena ini menyesatkan betul. Kalau nu merasa tenang. Ini kayak ini, dia itibar ini. Dia mulai ngaji ini kudu itibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas.
Paham ya? Jadi sunatullah nak kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam template 1 jutaan atau setengah juta, 2,5 juta sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena nggo tuku sound system, nggo rekaman, nggo tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah ngekeki mangan. Coba. Tapi nak sing 95 ngekeki mangan, nggo tuku kitab ya ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsumsi. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak menuntut haknya ini. Itu sudah ikut menolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Gawa kurma dewe loro. Gawa gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi kan anak-anak pengajian gawa gedang goreng sitok ambek aqua 11. Ya ini ngomong melepuk ya mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa. Kita harus memulai dari diri kita apa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa? Kalau kita bisa melakukan itu, apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Lu kalau ingin nanti melarat, kalau ngerasa tenan, zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang memiliki sekitar 15-10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan nyileh mobil. Tak itu, nyileh mobil bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat ape ora nyileh mobil kayak duit 500.000 wae. Kira-kira nggo mobil entek pira? Lah maksud piye? 500.000 tak go mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil mau enakku awakku tok. Artinya sebetulnya bisa ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Duit 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil karena saya sedikit tirakat saja gelem mobil. Nggih, sedikit tirakat saja gelem ngebis itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri tirakat kan? Ya, aku ranya di sop-sop itu. Dan aku tersinggung urusanmu. Harus dilatih. To'amul wahid, yakin apa? Bisa, di ilmu itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jangan jadi beban negara. Taman rausa terus beban BLT rausa ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang gue malah ngeritik BLT, malah ngeritik SBC, apa hubungannya? Orang hubungan ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji kalau ingin sedekah itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Pengajian atau enggak ada. Sing teko beda kecamatan. Nggih mboten. Sing teko beda apa? Kecamatan. Mun kula waca guys sing kula ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wa huwa arba'atu alafi dirham. Ini boten nonton kitab jenengan. Fasa'alahu Rasul hal abqaita li ahlika syai'an. Faqala abqaitu lahum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi'ati uqiyatin. Wajah Al-Abbas wa Talhah bimalin kasirin. Wa tasaddaqa Asim bin Adi bisab'ina wasakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikulli ma yakdirna alaihinna min khuliyihinna. Wong itu do nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok do nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Tok.
Abu Bakar separuh hartanya. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nak wani ngono, duwe beras 3 ton. Sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe dicita-cita engko mbok dol mbok tuku kitab, ora kukut lho sampean. Kira-kira dianggap ki buah, lha kok kukut ta? Takok balawa, mesti takok balawa. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras yang akeh mergo ngekek mangan wong akeh. Enggak pernah ada berpikir beras akeh lho kitab ora ono. Padahal wong diceluk kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh kitab. Tapi ra kitab piye. Akhire kiai ra iso dalil badhet tok ora duwe apa kitab. Lho coba. Lho ini dalil lho, ini fakta lho. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam napa? Wan muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu maslahatnya kayak apa? Kita sampean pikir misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nak terima gue noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luah-luah. Tapi nak acara masjid ya jika makan, tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak kunjung cukup. Paham ya? Ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekkan para sahabat. Makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud emas. Mbok tekno kabeh ning Islam iki jare kanjeng ora banding ambek mute sahabat. Karena satu mut dari seorang sahabat wis cukup gue nglawan wong kafir. Sementara ke didik 1 juta paling dakwah keliling. Imbang semen 50 sak ning masjid. Iku mau ditulis aku budi ning ngarep niku. Artinya kan dia ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam napa? Wal Muslim. Mun kula terusaken nggih. Mimba dimakada eko rubah tegese para kopo antamila yen tom condong apa kulu bubadi muga sebagian atine para sahabat. Ila yufariqon nabi sumata alihi. Mun sing penting sumata bawon iki sumata alihi mongko nuli nobati sapa ahli mengatasi para sahabat. Apa tegese nyepura sapa Allah alun sanging para sahabat maing perkara. Wako akan tumiba apa mafi kulu di dalam pira-pira atine sahabat. Min hadil khawati di sange ilah pira-pira perasaan sing salah nih wal wasa isilan pira-pira waswas. An-nafsaniyati kang bangsa awak basariah darusani. Lama sobaru semangsane padha gelem sobar sapa sahabat waradi mulan padha ketun sapa sahabat ala zalikal hammi ngatasé mengkono-mengkono perasaan. Innahu bihim raufur rahim. Fala yahmiluhum mongko ora napa nggih mbebano sapa Allahum ing sahabat ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa sahabat minal ibadah sing ibadah mereka ndak akan dipaksa sedekah sak dhuwure kemampuan itu tapi itu tadi juga enggak dipaksa enggak makan sama sekali asal bawa sak dirham rong dirham atau bawa sak mut rong mut tetap mereka kuat contoh gampang wong poso mun ngandel kula kok wong poso mulai poso itu penting untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan popok blas. Sing ngombe kopi sak suruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngelu. Kejajal. Saiki ruhen mau nyeguk kopi sak cing, kira kon jotos Mustofa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing mau sangu kurma sitok dimakan. Perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50. Kemungkinannya sama. Sing penting ora blas, sing penting apa? Blas wae haram. Haram ya blas iki. Eleng-eleng. Oh kowe ngenang aku sitok blas haram ngono to. Rasa akeh-akeh kenang ilmuku iku sitok. Blas apa? Haram. Termasuk ora ditawakal blas yo haram. Wong ora akal ora duwe bangkune. Minal ibadah disang ibadah. Wa yusilu lan nyampekno sapa wa ilaihi maring ikilah para sahabat almanafi ing boro-boro kemanfaatan wa alam al-fatihah.